Halo Sobat Asik, bertemu kembali di Asiklopedia. Kali ini kita akan membuat car vlog untuk video perjalanan menuju lereng Gunung Kawi, Lembah Indah Malang. Ya, video ini kita mulai dari Pasar Induk Gadang Malang ya. Sebelumnya kita melakukan perjalanan dengan estimasi 3 jam perjalanan dari Surabaya menuju lereng Gunung Kawi, lebih tepatnya di Lembah Indah Malang. Tapi untuk mempersingkat, jadi video ini kita mulai dari sini. Sebelumnya kita keluar di exit tol Malang, kemudian kita mengikuti arahan sesuai dengan petunjuk Google Map. Ya, ini kita akan melewati Jalan Kebonsari, arahnya adalah menuju ke UFO Elektronik Malang. Bagi yang sudah mengetahui mungkin bisa skip untuk yang awal-awal, tidak masalah, karena video car vlog ini tujuannya untuk mempersiapkan bagi sobat asik yang kurang paham atau kurang mengetahui untuk jalan mana yang harus dilewati. Nah, ini kita belok kiri dan persis di kiri jalan ini adalah UFO Elektronik Malang. Jadi untuk area-area persimpangan jalan akan saya perlambat, dan untuk area yang hanya lurus mengikuti jalan ini akan saya percepat seperti ini agar video tidak terlalu panjang. Tapi seperti ini pun dapat terlihat untuk suasananya seperti kita sedang melakukan perjalanan virtual. Saya juga tampilkan untuk tampilan kita jika sedang menyetir, melihat spion tengah atau spion yang menghadap ke belakang. Jadi suasana perjalanannya persis seperti ini. Di sepanjang perjalanan ini masih cukup ramai, dan di kanan kiri jalan banyak pertokoan, banyak tempat perbelanjaan dan tempat makan. Jadi tidak perlu khawatir untuk melakukan perjalanan ini. Ini adalah jalan menuju ke arah Kepanjen. Jadi kita akan mengikuti jalan ini. Untuk suasananya cukup cerah berawan. Bisa dilihat perjalanan ini sekitar pukul 10 pagi. Jadi dari Surabaya sampai ke area ini perjalanan sekitar 1,5 jam. Dan menurut Google Map perjalanan total sekitar 3 jam perjalanan. Jadi pastikan kondisi kendaraan prima, karena yang pasti kita akan melakukan perjalanan ke area pegunungan, yang mana area pegunungan sudah pasti banyak sekali tanjakan, jalan berliku-liku. Tapi saya sendiri belum pernah untuk ke area Gunung Kawi ini. Jadi kita mau mencoba untuk mengikuti jalan sesuai dengan arahan dari Google Map. Hari ini perjalanan cukup lancar, tidak terlalu banyak tumpukan kendaraan di perjalanan. Dan kalau kita perhatikan perjalanan kita saat ini sudah bukan lagi terasa di masa-masa pandemi ya, karena sepanjang perjalanan sudah cukup ramai dan
sudah tidak ada lagi penyekatan-penyekatan di perjalanan. Untuk perjalanan ini sampai saat ini tidak terlalu banyak jalan yang berbelok-belok, tapi kalau saya lihat di rute perjalanan cenderung di Google Map cenderung di akhir-akhir perjalanan yang banyak jalan yang berliku-liku. Jadi saya berpikir untuk membuat video ini agar sobat asik yang belum pernah ke area Gunung Kawi dapat melihat langsung dan mencocokkan realisasi dari Google Map ini seperti apa sih untuk kondisi real di jalannya. Jadi supaya sobat asik bisa mempersiapkan untuk bekal-bekali perjalanan dan kondisi kendaraan harus seperti apa. Oh ya, untuk video perjalanan ini saya menggunakan aksesoris mobil headrest sesuai dengan yang ada di video sebelumnya. Produk dari Basius car headrest itu ternyata cukup membantu ya, karena sepanjang 3 jam perjalanan ini tidak terlalu terasa pegal pada leher saya. Untuk yang belum menonton videonya akan saya cantumkan linknya di tepi pojok kanan atas. Ini kita belok ke arah kanan tadi, lalu sebentar lagi kita akan berbelok ke arah kiri dan di sana mulai perjalanan yang cukup menegangkan bagi saya. Ya, entah apa ada jalan alternatif lain atau bagaimana. Jika bisa dihindari, mungkin sobat asik boleh hindari jalan ini. Tapi jika tidak, ya mau tidak mau harus siapkan mental juga ya. Untuk sobat asik yang tahu jalan alternatif lain, mungkin bisa dibantu untuk tulis komentar di kolom deskripsi komentar agar sobat asik lainnya bisa terbantu. Jadi kita di sini untuk saling membantu ya. Nah, di sini jalannya sangat sempit, entah terlihat ataupun tidak di mobil saya ini, di kamera ini. Jadi jalannya ini sebenarnya hampir tidak mungkin berpapasan dengan 2 mobil kalau kita tidak ban kita tidak menapak di bagian tanah. Tapi yang bagian paling menegangkannya adalah di kiri jalan ini hampir tidak ada pembatas jalan dan itu sudah tepian, entah tebing atau kali atau seperti apa ya. Saya sendiri sudah lupa dan sepertinya tidak mau mengingatnya lagi karena ini pengalaman menyetir yang cukup menegangkan. Ya, mulai area ini bisa terlihat di Google Map pojok kiri atas, jalan mulai berliku-liku dan apakah bisa terlihat jelas untuk tanjakan ini adalah tanjakan yang curam dan panjang. Kalau curam saja mungkin kurang greget ya, jadi ini curam dan panjang. Bisa dilihat karena video ini dipercepat untuk real time-nya bisa dilihat, dan kecepatan yang mobil saya gunakan bisa dilihat di pojok kiri bawah. Jadi bisa sobat asik bisa memperkirakan untuk panjang area yang tanjakan curam tadi, dan saya kecepatan mobil di angka berapa untuk kilometer per jamnya. Oke, ini di bagian-bagian yang persimpangan jalan selalu saya perlambat agar tidak ada yang terlewat bagi sobat asik. Bisa terlihat di sini jalannya sebenarnya hanya cukup untuk 1
mobil dan 1 motor untuk berpapasan pada jalan aspalnya. Jadi jika berpapasan antara 2 mobil, pasti harus seperti tadi, menepi ke kiri dan ke kanan tanah samping aspal. Akan tapi untuk area ini tidak terlalu masalah karena tidak sama dengan kondisi yang tadi, di mana sisi kiri adalah tepi tebing sungai atau kali tadi. Ini ada persimpangan, kita ambil yang sebelah kiri. Di kanan kiri ini ada seperti ladang jagung dan semacamnya. Oke, ini tinggal lurus saja mengikuti jalan. Sedikit tips dan saran, sebaiknya untuk melakukan perjalanan ke arah ini dari pengalaman yang teman-teman yang sudah disarankan untuk berangkat di pagi hari karena cuaca di area sini cukup tidak menentu, sebentar panas, sebentar mendung, dan sebentar lagi hujan. Oke, ini kita sudah keluar dari area yang berliku-liku tadi. Kita berada di jalan Ngajum, 400 meteran lagi, 350 meteran lagi kita akan belok kiri jalan Ngajum. Sepanjang jalan cukup banyak signage, jadi tidak perlu khawatir untuk di akses jalan-jalan besar seperti ini. Memang tidak terlalu besar seperti jalan raya, tapi jalanannya cukup nyaman dan sangat mulus. Sejak tadi hampir tidak ada jalan berlubang yang kami lewati. Ini mulai ada beberapa titik air hujan dan saya semakin deg-degan karena ini sama sekali belum mulai naik di tanjakan lereng Gunung Kawinya. Sementara di depan kami terlihat di Google Maps jalannya akan mulai berliku-liku lagi. Saya berangkat ini seperti biasa dengan istri dan anak saya, 2 orang anak saya yang berumur 6 tahun dan 2 tahun. Jadi sebenarnya ini bukan suatu halangan untuk berangkat dengan anak-anak selama persiapan kita matang dan tentu saja jangan lupa untuk berdoa. Oke, di depan bisa terlihat awan cukup gelap sekali. Semakin gelap, semakin kita harus berhati-hati karena secara naluri orang-orang pasti akan semakin terburu-buru untuk mengendarai kendaraan. Kecepatan saya di sini hanya berkisar di 30 sekian kilometer per jam. Jadi lebih baik tidak terlalu ngebut, yang penting selamat. Sekali lagi kita mau liburan asik, bukannya malah mencari masalah. Ini hujannya mulai turun cukup deras sampai saya harus memakai wiper yang dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kecepatan mobil saya stabil di kisaran 20 sekian dan 30 km per jam. Sobat asik, jangan terlalu ngebut ya untuk area sini ya, karena untuk wilayah sini terutama di tikungan itu seringkali ada kendaraan dari arah sebaliknya, apalagi saat hujan seperti ini mereka cenderung mengendarai dengan cukup kencang.
dan di area sini banyak sekali umbul-umbul bendera ya. Saya beberapa kali melewati bendera umbul-umbul yang jatuh di jalan raya. Mungkin untuk mobil tidak akan terlalu terasa, tapi bagi pengendara sobat asik yang mengendarai sepeda motor cukup berbahaya karena ban sepeda motor bisa slip. Jadi selain memperhatikan jalan, perhatikan juga kanan kiri jalan. Apabila ada bendera semacam umbul-umbul seperti ini atau pepohonan yang cukup tinggi dan sejenisnya, harap waspada. Saya cukup deg-degan dan berdoa terus karena rencananya kami ke glamping atau glamour camping ke Lembah Indah Malang di lereng Gunung Kawi ini. Tujuannya supaya bisa untuk mereview, tapi dengan kondisi hujan seperti ini, entah bagaimana caranya. Kami berdoa terus dan sepertinya doa mulai terjawab karena hujannya mulai reda. Sampai area sini hujannya tinggal sedikit. Ini di sepanjang perjalanan sebenarnya ini sudah mulai menanjak sejak tadi ya, tapi karena tanjakannya cukup panjang, jadi di kamera kami tidak terlalu terlihat, karena jika tanjakannya hanya beberapa saat itu akan terlihat jelas. Dan ini yang paling kami takutkan, yaitu ada kendaraan mogok di posisi tanjakan. Jadi kami harus mengambil sisi kanan jalan. Akan tetapi di sisi kanan jalan ada pohon yang cukup besar. Jadi space kami ini press antara spion ke mobil, spion kiri saya ke mobil yang mogok ini press. Dan di kanan ada pohon. Jadi saya harus melewati tanah. Padahal tadi baru saja turun hujan. Jadi tanahnya basah dan berlumpur. Di sini mobil saya slip, berputar di tempat, tidak bisa jalan. Setelah berapa saat bisa berjalan, tapi karena posisi ban saya yang slip tadi, kondisi mobil saya jadi seperti ini. Ini kondisinya berlumpur semua dari depan sampai belakang sampai di kap atas mobil. Jadi sepertinya sepulang dari glamping ini, acara yang paling pertama adalah untuk kita mencuci mobil. Nanti saya akan menunjukkan kalau ini tidak terlalu masalah karena kita bisa cuci mobil di carport sendiri. Untuk link videonya akan saya cantumkan di pojok kanan atas seperti biasa. Kalau kita lihat di Google Map, itu sudah terlihat posisi pin tujuan akhir atau pin lokasi dari Lembah Indah Malang. Sudah sedikit lagi. Kalau estimasi perjalanan mungkin sekitar berapa menit saja. Untuk view pemandangan kanan kiri jalan tetap sama, tetap seperti ini. Ada rumah penduduk tapi tidak terlalu rapat, dan ini untuk area jalan yang bercabang. Saya perlambat, dan untuk mudahnya kita selalu mengambil di setiap persimpangan kita selalu mengambil yang sisi kanan, yang belok kanan. Ini kalau ke kiri ke Gunung Kawi, wisata Gunung Kawi, kita ambil yang kanan lagi. Lalu ini ada PT Japfa, dan
Kita sebentar lagi sampai, tinggal satu belokan lagi. Ya, ini dia. Kita sudah sampai di Lembah Indah Malang. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.